Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi teks puisi. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran dalam materi puisi yaitu: pertama, peserta didik mampu menemukan tema dan makna dalam puisi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menilai puisi berdasarkan unsur puisi. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mempunyai satu puisi. Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Pasti anak-anak sudah pada tahu kan puisi yang sangat diketahui banyak orang ini. Ayo, ada yang mau membaca? Baik, sekarang kita baca sama-sama ya anak-anak. Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Nah, bagaimana anak-anak? Apa yang kalian rasakan setelah membaca puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono? Oke, baik. Katanya cinta. Ya, kita merasakan jatuh cinta. Kita merasakan dicintai. Nah, pertanyaannya di sini, tema apa yang muncul dalam puisi tersebut? Ya, betul. Yaitu tentang cinta. Seseorang yang mencintai orang. Nah, di sini ada pertanyaan, makna apa yang ada dalam puisi tersebut? Bagaimana anak-anak mencari makna dalam puisi? Ibu kasih tahu ya. Di sini cara menentukan makna dalam puisi ternyata yang pertama harus dilakukan yaitu kalian harus mengetahui terlebih dahulu tema apa yang ada pada puisi tersebut. Jadi untuk mengetahui tema, kalian harus membaca terlebih dahulu puisinya sampai selesai. Nah, yang kedua, untuk mengetahui makna dalam puisi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu nada dan suasana dalam puisi tersebut. Jika nada yang dibacakan itu nadanya lembut, itu artinya lebih dekat kepada keromantisan atau tentang percintaan. Jika nadanya yang dibacakan terdengar kuat, biasanya itu puisi yang menggambarkan tentang kemerdekaan atau perjuangan. Nah, sudah tahu kan cara menentukan makna dalam puisi? Baik, sekarang Ibu akan menerangkan apa itu pengertian puisi. Nah, di sini puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang mengandung tulisan yang indah. Kenapa disebut tulisan indah? Inilah yang menjadi pembeda karya sastra lainnya, yaitu prosa dan drama. Untuk puisi, tidak harus menggunakan huruf kapital di awal dan tidak harus menggunakan tanda baca titik di akhir. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan unsur puisi. Nah, anak-anak, unsur puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ibu akan menjelaskan unsur puisi fisik terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 unsur puisi fisik, yaitu diantaranya ada diksi, kata konkret, pengimajian, gaya bahasa, dan tipografi. Apa itu diksi? Nah, dengarkan ya anak-anak.
Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Contohnya yaitu diksi yang digunakan untuk menggambarkan tema pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono adalah kalimat dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Nah, kalimat dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api ini merupakan diksi yang ada pada puisi Aku Ingin. Bagus kan diksinya? Tepat kan? Selaras ya. Nah, kemudian yang kedua, unsur fisik pada puisi yaitu adanya kata konkret. Kata konkret merupakan kata kiasan atau pelambangan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pemilihan kata konkret membantu pembaca mengimajinasikan maksud penulis. Nah, di sini ada contoh dari kata konkret yang digunakan pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Nah, di sini ada kata sederhana yang artinya kata sederhana itu tidak banyak tuntutan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, sederhana ini tidak banyak tuntutan. Kemudian ada kata kayu. Kata kayu ini diibaratkan orang yang mencintai. Kemudian ada kata api yang diibaratkan orang yang dicintaimu. Kemudian ada kata abu yang berarti kerelaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengimajinasian. Pengimajian pada puisi tergantung pada pilihan kata konkret dan cara merangkainya. Pengimajian dilakukan melalui imaji visual atau penglihatan, imaji auditif atau pendengaran, imaji taktil atau perasaan. Nah, di sini ada contoh dari imaji visual. Imaji itu sama dengan citraan ya anak-anak. Nah, di sini imaji visual yaitu gadis itu jalan melewati lorong yang gelap. Nah, ketika kita membaca kalimat gadis itu jalan melewati lorong yang gelap, itu artinya seolah-olah kita bisa melihat gadis itu yang sedang berjalan. Nah, kemudian di sini ada imaji auditif. Imaji auditif ini contoh kalimatnya yaitu suara deburan ombak. Nah, sudah jelas ya kalau auditif itu pendengaran. Ketika ada kata suara dan deburan, seolah-olah kita mendengar deburan ombak yang ada di pantai. Selanjutnya di sini ada imaji taktil. Imaji taktil ini berkaitan dengan perasaan, rasa yang ada dalam hati kita atau tidak rasa yang ada dalam tubuh kita, batin kita. Nah, di sini kalimatnya yaitu aku ingin mencintaimu. Nah, ini tentu merupakan kalimat imaji taktil yaitu perasa. Jadi ketika kita merasakan mencintai, ketika kita merasakan dicintai, nah itu masuk pada imaji taktil. Kemudian di sini unsur fisik pada puisi ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini juga berkaitan dengan bahasa kiasan dalam puisi. Nah, dalam bahasa kiasan, puisi lebih indah, menciptakan efek dalam pengimajian dan membantu penyair menjelaskan makna. Contohnya yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api ini merupakan bahasa kiasan karena ya seolah-olah kayu ini ingin menyampaikan rasa cintanya kepada api, yang namanya api kan panas. Nah, kayu ini rela menjadi abu, yang menjadikannya abu. Kayu ini rela menjadi abu asalkan dia dicintai oleh api. Nah, ini merupakan gaya bahasa kiasan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada tipografi. Tipografi di sini yaitu struktur fisik atau bentuk puisi seperti tepi kanan, kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik.
tematik. Jadi penulisan dalam puisi itu bebas ya anak-anak. Selanjutnya unsur puisi yang kedua yaitu adanya unsur puisi batin. Nah, di sini ada 5 komponen unsur batin puisi. Yang pertama adanya tema, adanya rasa, adanya nada, adanya gaya bahasa, dan amanat. Nah, gaya bahasa ini bisa masuk ke dalam unsur fisik dan bisa masuk ke dalam unsur batin. Nah, anak-anak, kita akan bahas tentang tema terlebih dahulu. Di sini, tema merupakan pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Dalam menemukan tema pada puisi dapat ditemukan setelah membaca dan menafsirkannya. Nah, jadi kalian itu harus membaca dan memahami puisi itu terlebih dahulu, kemudian baru temanya akan muncul. Jadi tidak bisa ya kalian menentukan tema tetapi kalian tidak membacanya atau meresapinya. Nah, yang kedua, adanya rasa, rasa atau feeling. Pengungkapan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Nah, biasanya nih seorang penyair itu menulis puisi itu berdasarkan latar belakang sosial dan psikologinya. Eee, Misalnya kalian sedang merasakan jatuh cinta nih, kemudian kalian tuliskan ke dalam satu buah puisi, atau tidak kalian sedang merasa galau. Nah, kemudian kalian menulis. Nah, tulisan itu bisa menjadi sebuah puisi. Biasanya seperti itu, penyair menulis puisi itu memang berdasarkan yang pertama latar belakang sosial atau tidak psikolog, eee, dirinya, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu adanya nada. Sikap penyair pada pembacanya. Penyair dapat menyampaikan makna dalam puisinya dengan nada yang disesuaikan dengan isi puisi. Seperti yang sudah Ibu tadi katakan, bahwa ketika kita membaca puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono itu biasanya menggunakan nada yang lembut, yang lemah. Nah, itu artinya menandakan bahwa puisi itu memang puisi percintaan. Beda lagi ketika Ibu membacakan puisinya Gugur karya W.S. Rendra. Itu nadanya akan sedikit tinggi karena makna dari puisi W.S. Rendra yaitu Gugur itu tentang perjuangan. Jadi nada itu termasuk ke dalam unsur batin puisi ya anak-anak yang harus dirasakan oleh hati. Kemudian yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, di sini amanat itu yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair pada pembacanya. Setiap puisi atau setiap karya sastra pasti mempunyai amanat. Amanat yang disampaikan kepada pembacanya. Ya tentunya amanat baik, amanat yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran puisi kali ini? Apakah sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Selamat malam. Terima kasih.